Anak-anakku semua, setelah kalian menonton film tadi, pasti kalian tahu kan apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan mempelajari tentang cerita sejarah. Nah, anakku semua, cuplikan film yang kalian tonton tadi berasal dari novel sejarah yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka. Nah, yang cuplikan film kalian tonton tadi itu berisi klimaks tentang pertengkaran antara Zainuddin dan Hayati. Nah, selain novel sejarah tenggelamnya kapal Van der Wijk, masih ada novel sejarah lainnya yang telah diadaptasi menjadi sebuah film. Untuk kali ini yang kita bahas ada 4 hal ya, yaitu yang pertama tentang pengertian teks cerita sejarah ya. Lalu ada lagi tentang perbedaan teks cerita sejarah. Lalu ya maksudnya itu perbedaan teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Lalu yang ketiga, struktur dan ciri teks sejarah. Yang keempat, unsur-unsur teks cerita sejarah. Nah, ya anak-anakku semua bisa dilihat di pengertian teks sejarah adalah cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Cerita sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Berikutnya, nah ini ya, jadi teks cerita sejarah dengan teks sejarah itu berbeda ya anak-anakku. Jadi teks cerita sejarah penuh dengan karakter yang tidak nyata atau fiksi, atau kadang juga ada karakter nyata, hanya saja diolah sehingga ceritanya menjadi fiksi. Sementara kalau di teks sejarah, tokoh-tokohnya berdasarkan fakta dan data dan tidak boleh direkayasa. Itu adalah teks sejarah. Terus yang kedua, teks cerita sejarah memiliki sifat hierarkis, sedangkan dalam teks sejarah memiliki sifat bertahap. Yang ketiga, teks cerita sejarah tidak diisi dengan kejadian yang sebenarnya, tetapi berada dalam imajinasi penulis sendiri saat berada. Di teks sejarah itu berisi informasi atau cerita nyata dan itu benar-benar terjadi. Yang keempat, teks cerita sejarah termasuk dalam karya sastra, sedangkan teks sejarah termasuk dalam jenis karya ilmiah karena harus berdasarkan fakta dan data. Itu adalah teks sejarah. Terus yang kelima, teks sejarah diperoleh dari cerita atau wawancara yang sebelumnya telah teks sejarah yang telah diperoleh dari data penelitian yang valid dan nyata. Ya. Lalu berikutnya struktur teks cerita sejarah. Karena teks cerita sejarah termasuk karya sastra yang merupakan cerita ulang ya, seperti cerpen, novel. Jadi strukturnya sama. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada pengungkapan peristiwa, yang ketiga ada konflik, yang keempat ada komplikasi, yang kelima evaluasi, yang keenam ada koda. Ini sama seperti struktur cerita pendek ya, cerpen ya. Jadi tidak jauh beda. Seperti yang kalian coba cari di kelas dulu, yaitu ketika ada konflik atau ada klimaks ya, itu tadi contohnya tadi kan klimaks kan, dalam suatu cerita itu berada di daerah komplikasi klimaks tadi ya, yang telah kalian tonton. Lalu berikutnya yaitu ciri-ciri teks cerita sejarah disajikan secara kronologis berupa urutan peristiwa, berupa cerita ulang yang sudah kita singgung tadi ya. Cerita ulang itu seperti tadi ada cerpen ya, itu ada cerita ulang ada tiga macam, yaitu pribadi, faktual dan imajinatif.
menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu konjungsi apa? Ya, konjungsi temporal adalah konjungsi kronologis atau konjungsi waktu. Kalau ada lagi harus ada berupa fakta dan memiliki struktur orientasi dan peristiwa dan area orientasi. Ya, jadi sebenarnya di struktur teks cerita sejarah yang harus ada 3 hal ya tadi itu, harus ada orientasi, urutan peristiwa dan reorientasi. Lalu unsur-unsur teks sejarah. Nah, karena teks sejarah itu seperti cerpen dan novel ya, jadi pasti memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya ada berapa macam, yaitu ada penokohan, tema, plot, latar, konflik, dan bahasa kiasan yang membangun cerita itu sendiri. Lalu kalau unsur ekstrinsik ya, dan segala macam unsur yang berada di luar karya sastra yang ikut memengaruhi kehadiran karya sastra tersebut, misalnya faktor sosial, ekonomi, faktor kebudayaan, lalu ada faktor sosiopolitik, keagamaan, dan nilai yang dianut di masyarakat. Nah, anak-anakku semua, quotes hari ini adalah, atau kata-kata mutiara ini adalah, tulislah tentang aku dengan tinta hitam atau tinta putih, biarlah sejarah membaca dan menjawabnya. Oleh Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama kali. Nah, dari ini kita dapat mengetahui ya, jika sejarah itu lebih baik dituliskan ya. Nah, karena itu agar semua orang tahu dan dapat belajar dari sejarah yang dituliskan tersebut. Nah, anak-anakku, untuk tugas kelompok hari ini, kelompoknya kan sudah dibagi kemarin, jadi kelompoknya sama ya. Kalau masih ada yang bertanya-tanya, kelompoknya sama seperti kemarin yang sudah kita buat di awal pembelajaran kelas 12. Jadi nanti kalian berkelompok, lalu kalian ya bisa menonton lagi video cuplikan film tadi di Gawai ya di YouTube. Nanti akan Bu Sinta bagikan linknya atau tautannya. Lalu kalian mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang telah Bu Sinta tulis ya di LKPD yang akan Bu Sinta bagikan nanti. Nanti kalian bisa mengerjakannya dalam waktu 30 menit atau 45 menit. Nanti setelah itu akan beberapa perwakilan akan mempresentasikan. Nah, nanti setelah itu nanti akan ada yang bertanya jawab ya, anak-anakku semua.